Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan puasa, kemudian puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan puasa-puasa sunnah. Mana yang termasuk kategori puasa sunnah? Di antaranya adalah puasa hari Arafah. Ya, kita lanjutkan. Puasa hari Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Ya, menjelang kita merayakan hari raya Idul Adha. Nah, sunnah tuh sebelum hari raya Idul Adha, pada hari Arafah kita disunahkan puasa, terutama bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa gitu. Ya, kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak sunnah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Qatadah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yaumu arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Rawahu Muslim. Kata Nabi dari Abi Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Bayangin tuh, menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, yang sudah kita lewati, gitu kan. Kemudian 1 tahun yang akan datang, yang akan kita hadapi. Itu hikmah puasanya besar. Oleh karena itu kalian, ya, nanti setelah mengetahui ini bagian dari ilmu, nah, masuk bulan Zulhijjah depan, jangan lupa sebelum kita merayakan hari raya Idul Adha, sebelum malam takbiran, itu sunnah hari Arafah. Bahkan disunnahkan lagi ditambah 1 hari, hari Tarwiyah Arafah 2 hari. Bahkan ada juga yang melakukan dari mulai tanggal 1. Kalau itu tidak bisa, minimal 1 hari saja hari Arafah kita laksanakan puasa, pahalanya kata Nabi besar sekali. Juga paling tidak ketika hari raya Idul Adha kita akan merasakan aura merayakan hari raya Idul Adha karena kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian berikutnya puasa sunnah, yaitu puasa hari Asyura. Hari Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram, ya. Jadi tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asyura, ya. Kemudian berkaitan dengan ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Qatadah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yauma Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Tuh, kata Nabi. Dari Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi tahun yang kita lewati dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hidup ini banyak melakukan kehilapan, banyak melakukan kesalahan? Oleh karena itu harus ada ikhtiar dari kita. Apa ikhtiarnya? Yaitu salah satu menghapus dosa-dosa kita adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8, kemudian apa? Puasa bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu puasa menjelang kita masuk bulan Ramadan. Nah, kita sekarang ada di bulan, hitungan bulan nasional ini November. Kira-kira ini bulan April sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, itu disunahkan tuh puasa. Ya, syukur-syukur anak-anakku bisa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyata ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahri qatin illa syahru Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri aksaro minhu siyaman fi Sya'ban.
Kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan cukup selain dari bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau pada bulan-bulan lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak puasa. Walaupun di bulan-bulan lain Rasulullah puasa, tapi Rasulullah lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban tuh. Makanya karena itu bagian kebiasaan Rasulullah, kita yang mengaku umat Rasulullah, alangkah bagusnya kita juga berupaya mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Kemudian anak-anakku sekalian, puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan disebut Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 di tiap bulan Komariah. Jadi hitungannya bulannya bulan Komariah. Kalau sekarang banyak tanggalan-tanggalan Zulhijjah. Nah, kalau kamu ingin puasa, lihat tuh di tanggalan Zulhijjah biasanya ditandai ya. Ada tanda-tanda tertentu di mana kita bisa melaksanakan puasa pada bulan Komariah. Nah, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, kata Rasulullah, idza sumta minasyahri salasata fasum salasata asyara wa arba'asara wa khamsa asyar. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, apabila engkau hendak puasa hanya 3 hari dalam 1 bulan, kata Nabi, puasalah pada tanggal 13, 14, 15. Oleh karena itu, ya, kita kalau mau puasa tiap bulan itu 13, 14, 15. Ya, namanya puasa Yaumul Bid. Ingat tuh. Nah, kalau puasa terus-terusan, ada di daerah di Indonesia lah, katakan puasa terus-menerus, atau disebut namanya bisa disebut puasa mutih, ya, atau puasa apalah namanya, terus-menerus sepanjang masa, serta masuk 2 hari raya dan hari tasyrik puasa terus. Nah, ini hukumnya haram, ya, jangan kita lakukan. Ada juga tradisi puasa nanti menjelang maghrib atau jam 12 minumnya cuma air putih dengan nasi dengan garam. Oh, terus menerus. Nah, ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mensyariatkan puasa itu tidak makan, tidak minum dari datang waktu fajar, waktu subuh sampai menjelang waktu maghrib. Selain dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian di kelas 8, inilah beberapa hal. Mudah-mudahan jadi pengetahuan di belajar kita jarak jauh dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.